Masalah demi masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus terjadi. Evaluasi total dalam pelaksanaan MBG mutlak dilakukan pemerintah, termasuk pengawasannya dari masyarakat dan DPR. Kali ini Komisi 4 DPRD Kota Palembang ngamuk setelah menemukan masalah serius dalam program MBG. Mereka menemukan roti berlabel MBG ternyata sudah basi dan tidak layak dikonsumsi siswa. Dalam video Instagram @info.utama, anggota DPRD Andri Adam menunjukkan kemasan roti tersebut. Pada roti itu terdapat label tambahan yang menutupi informasi tanggal kadaluarsa asli. Setelah label itu dibuka, terlihat jelas tanggal kadaluarsa roti tersebut. Ini expire-nya tanggal 1 Januari 2026. Nih kita buka, tuh sudah expire, kata Andri. Yang membuat semakin geram, roti itu tetap dibagikan kepada siswa pada 30 Januari. Andri bahkan meminta petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bacain tanggal kadaluarsanya dengan keras. Ini dibagikan 30 Januari, padahal expire 1 Januari. Ditutup pakai label supaya tidak kelihatan, ujarnya. By the way, dalam program MBG, SPPG berfungsi sebagai unit dapur operasional. Tugasnya siapin makanan, olah bahan pangan, menyiapkan makanan, mastiin standar gizi terpenuhi dan distribusi makanan ke sekolah. Biasanya satu SPPG melayani beberapa sekolah sekaligus di satu wilayah. Dalam cuplikan lain, Andri juga memarahi pihak yayasan penyalur MBG. Jangan main-main, ini soal nyawa anak kecil, bentaknya. Temuan ini disampaikan dalam rapat Komisi 4 DPRD bersama Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekolah, dan Yayasan Dapur MBG pada 2 Maret lalu. Rapat digelar setelah muncul laporan keracunan siswa SMPN 31 Palembang pada 30 Januari. Menu yang dibagikan saat itu berupa roti dan susu kemasan. Setelah makan, sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut, mual, pusing, hingga muntah. Karena gejala muncul hampir bersamaan, sekolah curiga ada masalah pada makanan. Total ada 99 siswa yang terdampak dalam kejadian ini. 4 siswa mengalami keracunan cukup serius dan harus mendapat penanganan medis. Dalam rapat itu, Komisi 4 menyoroti lemahnya pengawasan mutu makanan. Bagian quality control di SPPG dinilai tidak berjalan dengan baik. DPRD Kota Palembang kemudian mengambil beberapa langkah tegas. Pertama, meminta Badan Gizi Nasional menonaktifkan dapur MBG yang belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Data menunjukkan puluhan dapur SPPG di Palembang belum memiliki sertifikat tersebut. Kedua, DPRD meminta kontrak dengan pemasok bahan makanan bermasalah diputus. Ketiga, Komisi 4 mengusulkan insentif bagi sekolah untuk membantu pengawasan distribusi makanan. Minimal Rp1.000 per paket untuk sekolah agar pengawasan lebih maksimal, kata Andri. Sampel makanan juga masih diuji di laboratorium Dinas Kesehatan Kota Palembang. Jika terbukti ada kelalaian, pihak yang bertanggung jawab bisa dijerat hukum. Tepatnya pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit. Kasus keracunan terkait MBG sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa laporan, kasus serupa juga muncul di berbagai daerah. Investigasi menemukan penyebabnya sering berkaitan dengan sanitasi dapur yang buruk. Selain itu, juga karena bahan makanan tidak segar atau penyimpanan terlalu lama. Ada pula dapur yang belum memenuhi standar hygiene. Kondisi ini menunjukkan pengawasan masih lemah, mulai dari dapur, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah. Bukan hanya soal keamanan makanan, kualitas menu MBG juga sering dikritik. Di beberapa daerah, menu yang dibagikan dinilai jauh dari konsep gizi seimbang. Padahal program ini dirancang untuk membantu pemenuhan gizi anak sekolah. Jika kualitas makanan buruk, tujuan tersebut tentu sulit tercapai. Secara konsep, MBG sebenarnya merupakan program yang baik. Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang layak. Di tengah masalah stunting dan ketimpangan gizi, program ini penting. Karena itu, sikap tegas DPRD Kota Palembang patut diapresiasi. Tapi, dukungan terhadap program tidak berarti menutup mata terhadap masalah. Jika ada oknum pengelola SPPG atau pemasok bahan makanan yang bermain-main, mereka harus ditindak tegas. Program yang menyangkut kesehatan anak tidak boleh dijadikan ladang keuntungan semata. Keberhasilan MBG tidak diukur dari banyaknya paket makanan yang dibagikan,
melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar diterima anak-anak. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara ketat, mulai dari standar dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan ini. Dengan pengawasan yang serius, MBG bisa memberi dampak nyata bagi anak-anak Indonesia. Yuk awasi terus program MBG.